Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang karakteristik bahan ajar cetak, yaitu pada modul dan buklet. Dengan dosen pengampu, Ibu Muhyiyatul Fadilah SSI MPD. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ovilia Citri Fortuna, NIM 20231131, dan rekan saya bernama Fadilah Cahyawinda dengan NIM 20231109 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada karakteristik bahan ajar cetak pada modul dan buklet terbagi atas dua pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dan komponen modul, dan yang kedua yaitu pengertian dan komponen buklet. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu pengertian modul. Modul itu sendiri merupakan salah satu bentuk bahan ajar cetak yang memuat seperangkat pengalaman yang terencana dan didesain yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat menguasai tujuan pembelajaran yang akan dicapai secara spesifik serta disusun secara utuh dan sistematis. Nah, kemandirian dan pengalaman siswa sangat terlibat aktif dan diutamakan dalam memanfaatkan media modul ini. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen modul, di mana komponen modul ini terbagi atas tiga komponen inti. Yang pertama yaitu informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Informasi umum ini juga terbagi atas beberapa subkomponen. Yang pertama yaitu identitas sekolah, di mana ini memuat informasi tentang modul ajar yang memuat nama penyusun, institusi, dan tahun disusun modul tersebut, serta jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Selanjutnya yaitu ada kompetensi awal, di mana ini merupakan ukuran seberapa besar dalam modul yang dirancang karena kompetensi awal ini perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana, di mana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada target peserta didik, di mana pada komponen modul ini yang ditargetkan atau sasarannya itu yaitu peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang digunakan. Dalam modul ini, model pembelajaran yang digunakan yaitu ada tatap muka, pembelajaran dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Selanjutnya yaitu ada komponen inti, di mana komponen inti ini juga terbagi atas beberapa subkomponen. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, di mana hal ini dibentuk dari pengetahuan yang berupa fakta dan informasi secara prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, serta kolaboratif dan strategi komunikasi. Selanjutnya yaitu pemahaman bermakna, yang merupakan informasi yang bermanfaat yang didapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik, di mana hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran yang ditulis secara berurutan dan sistematis sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Selanjutnya yaitu ada asesmen, yaitu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pengayaan dan remedial, di mana pengayaan itu sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan dengan capaian tertinggi, sedangkan remedial itu membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Selanjutnya yaitu ada refleksi, di mana ini bertujuan untuk mengekspresikan kesan konstruktif, harapan, dan kritik terhadap pembelajaran yang diterima peserta didik. Selanjutnya yaitu ada lampiran. Lampiran ini juga terbagi atas beberapa subkomponen. Yang pertama yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD,
yang ditujukan untuk siswa yang dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik, di mana ini digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selanjutnya yaitu glosarium yang merupakan sekumpulan istilah-istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang merupakan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait booklet dan komponennya. Sebelumnya, saya akan kembali mengungkit terkait bahan ajar. Nah, booklet dan modul itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk bahan ajar. Untuk bahan ajar tersebut ialah sebuah susunan atas bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara sistematis. Nah, untuk booklet itu sendiri merupakan sebuah buku kecil yang memiliki paling sedikit 5 halaman, tetapi tidak lebih dari 48 halaman di luar hitungan sampai sampul. Menurut Satmoko tahun 2006 halaman 2. Next. Next. Pada booklet itu sendiri berisikan informasi-informasi penting yang isinya harus jelas, tegas, mudah dimengerti, dan akan lebih menarik jika booklet tersebut disertai dengan gambar. Jadi booklet ini hanya berisi info-info penting saja dan itu hanya inti-intinya saja, tidak menceritakan secara detail seperti bahan ajar yang lainnya. Dan booklet ini harus benar-benar jelas sehingga para pembaca langsung memahami apa yang terdapat dalam booklet tersebut dan disertai dengan gambar. Jadi booklet ini lebih dominan oleh penyajian gambarnya. Next. Untuk karakteristik booklet, ada 5 dari karakteristik booklet itu sendiri. Yang pertama, materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. Nah, maksudnya ialah materi dapat bersifat kenyataan seperti materi-materi yang berkesesuaian dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, atau rekaan seperti adanya sebuah opini. Untuk yang kedua, pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. Jadi pengembangan materinya tidak langsung menjelaskan bahwa ini kurikulumnya dan secara detail menjelaskan bahwa kerangka dasarnya juga seperti ini. Nah, yang C-nya ialah materi disajikan secara populer atau teknik yang inovatif. Dalam pembuatan buklet dibutuhkan inovasi kita, sehingga para peserta didik yang menggunakan bahan ajar buklet tidak lagi merasa bosan atau jenuh terkait bahwa kerangka atau gambar yang digunakan dalam buklet hanya itu saja. Jadi untuk inovatif ini berguna untuk menarik perhatian dari peserta didik sehingga peserta didik semakin tertarik menggunakan bahan ajar buklet. Yang selanjutnya yang D, penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog, dan penyajian gambar. Nah, dalam penyajian gambar ini, penyajian materinya ini dapat menceritakan secara detail atau gambaran secara detailnya, tapi tidak berupa tulisan seperti kebanyakan modul yang lainnya. Akan tetapi ini lebih didominankan oleh gambar dan bersifat juga argumentasi. Nah, adanya terdapat beberapa pendapat yang ditulis di dalam buklet ini. Kemudian penyajian gambar sangat dianjurkan atau diharuskan dalam pembuatan buklet ini. Sehingga selain dari inovatif tersebut, juga penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Selain inovatif, maka dibutuhkan sikap dari seorang peserta, tenaga pendidik untuk bersifat kreatif.
agar lebih memunculkan ide-idenya dan lebih mengeluarkan bagaimana desain yang bagus untuk dalam pembuatan buklet tersebut. Next. Nah, keuntungan buklet. Keuntungan buklet ini isinya mudah dimengerti dan dipahami. Karena buklet hanya terdiri dari beberapa halaman dan mencakup informasi-informasi penting saja, terutama poin-poinnya, maka kebanyakan dari peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengerti apa materi yang dijelaskan dalam buklet tersebut. Yang kedua, buklet mempunyai sifat yang menarik dan informatif, dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari isi buklet tersebut. Selain dari dianjurkannya buklet untuk bersifat menarik perhatian dari peserta didik, maka buklet ini juga harus memiliki unsur inovatif. Kenapa? Karena buklet ini merupakan bahan ajar dan diharapkan untuk dapat menambah wawasan dari peserta didiknya dan memotivasi peserta didiknya untuk mempelajari isi buklet tersebut. Yang C, isi buklet lebih banyak diilustrasikan daripada teks sehingga tidak terkesan monoton. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa buklet lebih dominan dengan penyajian gambar, tidak seperti bahan ajar yang lainnya yang lebih dominan terhadap tulisan. Yang terakhir, bentuk buklet yang kecil menjadikan buklet mudah dibawa kemanapun. Nah, buklet ini karena terdiri dari beberapa halaman saja dan mencakup poin-poin pentingnya saja, maka mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil dan ringan. Next. Next. Untuk komponen buklet. Nah, komponen buklet itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada judul. Nah, dalam pembuatan judul dibutuhkan judul yang menarik dan font atau gaya bahasanya yang dapat menarik peserta didik agar lebih penasaran terkait apa sih informasi yang terdapat di dalam buklet tersebut. Yang kedua, adanya silabus pembelajaran. Dalam bahan ajar, silabus pembelajaran sangat penting. Sehingga tanpa adanya silabus pembelajaran, maka pembelajaran tidak terarah dan tidak tahu arahnya kemana nantinya. Yang ketiga, adanya rancangan pelaksanaan pembelajaran. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau kita kenal dengan RPP, biasanya ini sangat dibutuhkan atau merupakan pegangan dari tenaga pendidik. Yang C, bagian pembelajaran. Nah, bagian pembelajaran ini juga dibutuhkan seperti silabus pembelajaran. Nah, bagian pembelajaran ini seperti misalnya adanya salah satu materi yang diambil dari materi IPA SMP. Nah, bagaimana dalam materi tersebut kita tahu bahwa dalam materi tersebut kita mempelajari pengertiannya dan unsur-unsur yang lainnya. Yang selanjutnya, petunjuk umum pada pembelajaran di luar kelas. Nah, dalam buklet ini tidak hanya mengharuskan peserta didiknya untuk belajar di dalam kelas sehingga bersifat monoton saja, akan tetapi dengan adanya petunjuk umum pembelajaran di luar kelas, khususnya pada mata pelajaran IPA, peserta didik akan lebih mudah untuk langsung mengenal lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada materi. Nah, materinya ini hanya bersifat dan berisikan informasi-informasi penting saja atau inti-inti dari apa yang akan disampaikan dalam buklet tersebut. Selanjutnya, petunjuk praktikum di lapangan yang disertai dengan instrumen pembelajarannya. Nah, khususnya mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA tidak akan terlepas dari yang namanya praktikum. Oleh karena itu, dalam buklet juga disediakan bagaimana petunjuk praktikum yang akan dilakukan sebelum melakukan observasi ke lapangan. Komponen selanjutnya ialah informasi pendukung. Nah, informasi pendukung ini bersifat hal-hal yang menarik atau mengajak seperti yang telah dijelaskan pada karakteristik buklet tersebut. Selanjutnya ada pengenalan alat dan daftar pustaka.
Seperti bahan ajar yang lainnya, daftar pustaka sangat penting dalam pembuatan karya tulis yang lainnya. Ada makalah dan bahan ajar, sehingga peserta didik atau yang membaca bahan ajar, khususnya buklet, dapat tahu bahwa sumber-sumber yang diambil ialah sumber-sumber yang terpercaya. Yang terakhir adanya glosarium. Dalam pembuatan bahan ajar, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya istilah asing. Sehingga untuk mempermudah peserta didik memahami makna dari istilah asing tersebut, dibutuhkannya glosarium. Nah, penyediaan glosarium pada buklet ini sangat membantu peserta didik untuk memahami istilah-istilah asing yang terdapat pada buklet. Pada komponen buklet juga erat kaitannya dengan komponen bahan ajar, karena buklet itu sendiri merupakan bahan ajar. Nah, kalau komponen bahan ajar itu terdiri dari petunjuk belajar, di mana petunjuk bagi peserta didik maupun pendidik yang menjelaskan bagaimana peserta didik sebaiknya mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Yang keduanya ada kompetensi yang akan dicapai. Ini erat kaitannya dengan silabus pembelajaran. Yang terdiri dari ada kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang ketiga, isi utama atau materi utama dalam bahan ajar. Nah, isi ini merupakan komponen yang sangat penting, di mana terdapat dari kumpulan berbagai informasi yang ada dan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yang selanjutnya ada informasi pendukung, seperti komponen buklet juga. Informasi pendukung ini merupakan berbagai informasi tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar, sehingga peserta didik akan semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan mereka peroleh. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh peserta didik pun akan semakin komprehensif. Yang kelima, latihan-latihan. Setelah diberikannya beberapa materi atau teori, maka dibutuhkan latihan-latihan agar digunakan sebagai untuk mengasah atau menguasai seberapa matangnya peserta didik dalam menguasai materi. Yang selanjutnya adanya petunjuk kerja atau lembar kerja. Nah, ini seperti yang telah ada pada buklet juga, adanya petunjuk praktikum. Yang terakhir itu adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting karena evaluasi ini merupakan bagian dari proses penilaian. Dalam komponen evaluasi terdapat sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik untuk mengukur seberapa jauh penguasaannya. Next. Nah, ini contoh modul dan buklet yang kami ambil. Untuk contoh modulnya, itu contoh modul pada kelas 9 semester 2, yaitu modul penunjangan pemantapan belajar. Nah, modul ini terdiri dari banyak halaman dan didominasi oleh tulisan, sedangkan seperti buklet yang kami ambil ialah buklet keanekaragaman hayati tumbuhan. Nah, dapat kita lihat juga bahwa lebih dominannya itu ialah gambar. Karena yang akan dibahas keanekaragaman hayati tumbuhan, maka gambar yang lebih dominan ialah gambar tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya terkait buklet. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila atas pemaparan materinya. Jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Nah, jika ada teman-teman yang ada yang bertanya, silakan langsung saja ke forum diskusi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.